Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saya menganggap bahwa kalau semua kendaraan ya diwajibkan memakai asuransi kendaraan, saya kira berapa sih pendapatan negara hari ini? Kita lihat saja, kita setiap tahun membayar pajak, ditambah lagi dengan asuransi kendaraan misalnya. Lah apa yang terjadi selama ini? Apakah membuat masyarakat semakin sejahtera atau ya para koruptor dan korupsi semakin sejahtera mereka? Setelah tapera muncul begitu kan asuransi kendaraan. Ini gimana pemerintah saat ini? Apakah seperti ini cara-cara mereka begitu kan? Ya, semuanya seolah-olah dipreteli dengan ini dengan itu. Ini malah tambah menyengsarakan rakyat kalau menurut saya pribadi. Ini harus dibatalkan. Masyarakat jangan diam ya. Semakin masyarakat semakin diam ya wassalam di situ begitu kan. Makanya saya menganggap bahwa ada kecurigaan-kecurigaan tertentu di balik ini semua begitu kan. Uangnya untuk apa begitu? Jangan-jangan untuk IKN, jangan untuk yang lain begitu kan. Ini harus terbuka kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dibenturkan dengan pajak ya setiap tahun, pajak 5 tahunan ya. Kita lihat saja di situ begitu. Kalau ditambah dengan asuransi, sudah bayar berapa kali kita begitu kan. Kita lihat saja ya, gaji kita misalnya 3 juta. Dipotong lagi begitu dengan BPJS ya, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Terus kemudian lagi dipotong dengan pajak setiap tahunnya, dipotong lagi dengan pajak rumah ya setiap tahunnya, dipotong lagi kalau ada ya seperti asuransi kendaraan. Kalau tapera juga muncul, dipotong lagi tapera. Wassalam begitu. Kalau kita gaji 800.000, ya tidak cukup mereka, semuanya tidak ada begitu kan. Ini artinya apa? Artinya bahwa ya masyarakat jangan diam. Harus ini benar-benar ditolak. Tidak masuk akal. Masa kendaraan mau diasuransikan begitu kan? Kalau motor baru yang sekarang banyak yang kemudian diasuransikan begitu kan. Tapi itu terbatas begitu kan. 2 tahun ya baru kita selesai, setelah 2 tahun mereka selesai asuransi. Kalau semuanya setiap tahun diasuransikan, lantas apa yang terjadi kepada negara kita begitu? Kok sebegitu enaknya membuat nuansa-nuansa kewajiban seperti itu begitu ya? Saya kira ini harus benar-benar ditolak. Tidak masuk akal ini. Ini tidak masuk akal. Kalau semuanya mempreteli rakyat seperti ini, ya kacau di situ begitu kan. Ya seperti tapera. Ya sekarang sudah ditolak oleh masyarakat. Apa gunanya di situ begitu? Ini PDP curiga ada permainan di balik kewajiban asuransi kendaraan. Bayangkan ya berapa juta kendaraan yang ada selama ini. Kalau mereka bayar asuransi berapa? Coba kita baca begitu kan ya. Ya iyalah, mosok iya dong, lawan kata netizen begitu. Sekarang bentuk keberpihakan rakyat. Teman-teman PDP Perjuangan dorong pemerintah yang bayar asuransi, uangnya diambil dari persentase pajak kendaraan saat beli dan pajak tahunan. Substitusi ke sana ya, apa ini? Semoga dimengerti maksudnya. Semoga ya semua fraksi DPR RI dorong keberpihakan ini, katanya begitu ya. UKT ditolak, muncul tapera ditolak rakyat. Muncul wajib ya asuransi ditolak rakyat lagi. Kalian mau rencanakan apa lagi ini? Ini komentar dari netizen begitu. Ya punya cara sebenarnya begitu kan. Punya cara mereka pemerintah untuk menaikkan itu begitu. Saya kira masyarakat diambang ketidakstabilan ekonomi hari ini. Coba kita bayangkan, bahan pokok hari ini begitu mahal. Harga beras, harga minyak goreng, harga lainnya begitu kan. Belum lagi kebutuhan anak, belum lagi kemudian pendidikan anak dan sebagainya. Ini serba uang di situ begitu kan. Ditambah lagi dengan BPJS kesehatan, ditambah lagi dengan BPJS ketenagakerjaan, ditambah lagi dengan pajak mobil ya setiap tahun, setiap 5 tahun dan sebagainya. Ini kan sudah banyak yang dikeluarkan di situ begitu. Justru hal-hal seperti ini memperluas korupsi ya, memberikan leluasa pada orang-orang yang kemudian mengambil uang rakyat di situ, maling rakyat di situ begitu kan.
Ya inilah menurut saya pribadi tidak begitu menghitungkan bagaimana situasi ekonomi hari ini di masyarakat. Kita bayangkan masyarakat hari ini lagi menjerit di situ begitu kan. Situasi di semua perusahaan-perusahaan ada yang kemudian mereka di PHK besar-besaran. Ya, sana sini cari pekerjaannya susah. Ini kok masih ada soal-soal seperti itu begitu kan. Apakah Prabowo mau begitu kan ya? Sama dengan kepemimpinan dari seorang Jokowi. Ini gimana logikanya begitu? Artinya apa? Artinya ganti pemimpin siapapun kalau toh pada hakikatnya mempreteli rakyat seperti itu, saya kira tidak akan pernah maju bangsa kita ini ya. Kita camkan itu. Karena pada kenyataannya adalah apapun yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, apakah hanya bagi-bagi jabatan, apakah kong kali kong dengan para oligarki begitu kan ya. Ini jelas masyarakat jangan diam. Semakin masyarakat diam, saya kira ya akan semakin mereka merajalela membuat ini, membuat itu dan sebagainya. Harus ini benar-benar ditolak begitu kan ya. Harus benar-benar ditolak. Semoga video ini sampai kepada para penguasa-penguasa di sana. Bahkan saya menitipkan kepada seorang Prabowo begitu kan ya. Semoga tidak sama dengan pemilihan dari seorang Jokowi. PDP curiga ada permainan di balik kewajiban asuransi kendaraan. Mari kita baca. Kewajiban asuransi untuk kendaraan bermotor baik roda maupun roda 4 ya, roda 2 maupun roda 4 diduga ada permainan antara pemerintah dan pemilik usaha jasa asuransi. Bahkan ya, legislator dari fraksi PDIP ini mencurigai ada agenda terselubung dari mencuatnya kebijakan-kebijakan asuransi tersebut, di antaranya pemerintah dengan pengusaha jasa asuransi. Dedi menambahkan kewajiban asuransi ini bukan karena sulitnya pemerintah mencari dana tambahan untuk membayar hutang negara tahun depan yang jatuh tempo 800 triliun. Bayangkan, ini gimana begitu? Ini padahal sudah jelas begitu kan ya. Kewajiban asuransi ini bukan karena sulitnya pemerintah mencapai dana tambahan untuk membayar hutang negara tahun depan yang jatuh tempo 800 triliun. Apakah seperti itu begitu kan? Coba kita bayangkan, beli mobil baru ya dengan diasuransikan dengan batas asuransi 2 tahun. Kalau mereka kecelakaan, kabarnya begitu kan. Kabarnya akan diperbaiki, akan diganti begitu kan. Ya, itu masih ada klaim di situ begitu kan. Kalau diklaim memang iya diasuransikan, diperbaiki semua. Coba mereka kecelakaan lagi misalnya. Nauzubillah, semoga tidak ada kecelakaan. Lalu kemudian diperbaiki lagi. Itu prosesnya lama begitu kan. Menunggu tidak langsung diproses di situ begitu. Karena saya pernah mengalami begitu kan. Makanya yang ketiga itu saya coba klaim asuransi, ternyata sampai hari ini tidak ada kabar. padahal itu sudah diasuransi begitu kan. Ya, itu mobil baru loh, Bu. Mobil baru. Tidak nyampe 2 tahun. Akhirnya ya diperbaiki harus dengan uang sendiri begitu. Makanya hanya akal-akalan saja begitu kan. Gak usah lah asuransi ini, asuransi itu dan sebagainya. Bagi kami ya gak usah begitu kan. Ini harus benar-benar ditolak. Bahkan ya asuransi wajib third party ya liability atau TPL ini merupakan asuransi yang dibeli pemilik kendaraan bermotor atas kerugian pihak ketiga. Jika seorang menabrak kendaraan dan membuat kendaraan korbannya rusak, maka korban bisa mendapatkan ganti rugi dari klaim asuransi TPL tersebut. Meski belum ya secara gamblang menyebutkan besaran iuran wajibnya, bahkan Wakil Ketua Bidang Teknik ya 3 Wayan Periama sempat menyinggung harga premi 300.000 per tahun untuk wacana tersebut. Dia menilai besarnya tidak akan membebani pada rakyat. Kata siapa 300.000 tidak membebani para rakyat? Ini kacau logika kita begitu kan. Kacau ya. Ini harus benar-benar bertolak. 300.000 begitu per tahun. Apakah asuransi benar-benar menjamin kualitas mereka? Ini yang saya hadapi, yang saya rasakan begitu. Beli mobil baru begitu kan, tidak nyampe 2 tahun mereka ditabrak orang, kemudian saya berbagi dengan asuransi dan saya masih menunggu begitu kalau kurang lebih 15 hari. Di habis itu ya mungkin 1 tahun lebih ya kena lagi di situ ditabrak orang, saya perbaiki asuransinya. Tapi ya yang kita tunggu begitu sampai 15 hari mereka tidak ada respon sama sekali. Padahal asuransinya 2 tahun kabarnya begitu kan. Ya inilah sampai sekarang ya itu diperbaiki sendiri dengan uang sendiri pada akhirnya.
Apa yang terjadi dengan ini? Apakah asuransi menjamin kalau berkali-kali mereka ditabrak, orang ditabrak, apa dijamin semuanya akan diperbaiki? Pret. Jadi ini hanya akal-akalan saja begitu. 300.000 itu banyak begitu. Satu kendaraan 300.000. Kali berapa mereka? Satu sisi harus bayar 300.000 sebagai asuransi. Di satu sisi bayar pajak setiap tahun di situ begitu. 2 kali kita membayar, kena begitu kan? Apa yang terjadi kepada pemerintah kita kalau seperti ini? Jelas, ini jelas. Ada nuansa-nuansa bersifat politis di dalam ini. Permainan-permainan ini harus dicurigai begitu. Untuk apa begitu kan? Padahal dengan pajak itu sudah menguntungkan bagi rakyat, bagi pemerintah. Sudah menguntungkan mereka dengan pemasukan pajak yang semakin tinggi di situ. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Nampaknya ya masyarakat hari ini hanya memeras rakyat-rakyat kecil begitu kan. Coba kita lihat saja orang-orang kaya. Pernah nggak mereka membayar pajak telat atau tidak begitu kan. Mereka banyak mobil, mobil ini, mobil itu. Pernah mereka sudah membayar pajak begitu. Kita lihat saja begitu kan. Kita sebagai manusia, rakyat kecil di situ taat pajak setiap tahun kita bayar begitu kan ya. 5 tahun kita ya ganti plat nomor kita bayar juga begitu kan. Artinya inilah konsekuensi kita begitu untuk bayar pajak. Tapi kalau ditambah dengan asuransi lagi, ini harus benar-benar ditolak itu. Harus benar-benar ditolak begitu kan. Ini ada apa di balik ini semua begitu. Maka ini harus benar-benar ditolak ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya.